Saya kira kita kemarin sudah berbuat semaksimal mungkin untuk bagaimana lancarnya RTP kemarin yang menyangkut masalah penyeludupan sisi Trenggiling kemarin itu. Kita sudah juga berusaha bagaimana meluruskan hal yang kita anggap salah, seperti penetapan saudara Samsir sebagai tersangka dalam permasalahan itu. Kita merasa banyak kejanggalan dalam permasalahan ini. Pertama, seharusnya kalau menurut yang saya ketahui, yang bertanggung jawab terhadap muatan kapal itu adalah perusahaan kapal atau perusahaan ekspedisi yang memakai kapal tersebut. Dan belum pernah kita ketahui selama ini ada nahoda atau kapten atau pilot atau supir yang bertanggung jawab terhadap muatan barang yang ada di dalam kendaraan dia. Misalnya salah satu contoh, misalnya ada perusahaan kargo, ya, perusahaan kapal pesawat kargo yang membawa barang-barang dan begitu mendarat, misalnya ditemukan ada barang yang dianggap haram dalam kapal tersebut dan tidak pernah kita tahu bahwa yang dibebankan sebagai tersangka itu kepada pilotnya. Biasanya akan dikejar adalah perusahaan pengirimnya, ya. Kalau di sini bilang, orang Tanjung Balai bilang perusahaan ekspedisi yang mengirim barang tersebut. Saya kira kemarin itu yang paling janggalnya lagi, sesudah selesai pemeriksaan dan ditetapkan sebagai tersangka, keluarga korban diberikan amplop yang berisi uang. Kita nggak tahu uang itu tujuannya untuk apa, kita juga nggak ngerti. Apakah itu merupakan sebuah ucapan terima kasih atas dijadikannya si kepala keluarga, saudara Samsir itu sebagai tersangka, maka diberikanlah kepada keluarganya uang tersebut. Apakah itu memang upah sebagai tumbal, saya nggak paham juga lah. Dan saya juga, kalau ini terjadi, sebenarnya sangat naif ya. Seharusnya sebagai penyidik ataupun apa namanya, harusnya membuat efek jerah kepada si tersangka. Lah ini malah dikasih uang. Ini bukan merupakan membuat sebuah efek jerah. Saya kira malah membuat orang menjadi tersangka lain malah enak jadinya kalau seperti ini dijadikan. Saya kira memang banyaklah kejanggalan dari mulai keberangkatan. Sebenarnya saudara Samsir ini kalau kita runut juga ke belakang, saudara Samsir ini kan sebenarnya bukan nahoda yang seharusnya berangkat. Karena kebetulan nahoda aslinya sakit, maka saudara Samsir ini dipanggil lah untuk sebagai nahoda pengganti. Saudara Samsir juga kan nggak dilibatkan dalam waktu memuat barang-barang. Tiba-tiba kalau saudara Samsir begitu kapalnya berangkat dikejar oleh pihak Bea dan Cukai, dan langsung petugas Bea Cukai tahu di kapal itu ada barang yang dianggap barang yang tidak baik lah, yang maksudnya yang diharamkan oleh negara ini gitu. Dan begitu didapat, langsung saudara Samsir dibawa lagi, disuruh putar kapalnya, putar ke haluan, dan disuruh langsung diperiksa. Sampai beberapa kali pemeriksaan, saudara Samsir langsung ditetapkan sebagai tersangka. Sementara si pemilik barang kita belum tahu siapa, dan perusahaan ekspedisinya juga belum tahu kita apakah sudah memang diperiksa juga, kita juga nggak tahu. Jadi saya berharap supaya hal ini dikembangkan, ya. Juga jangan ada yang dikorbankan. Saya nggak mau ada masyarakat Tanjung Balai yang terzolimi. Kalau memang ini juga tidak dilakukan dalam waktu dekat, saya akan mendesak DPRD Kota Tanjung Balai untuk menindaklanjuti ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi, misalnya sampai ke Dirjen atau ke Kementerian Keuangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.